Tidak ada ketaatan yang harus kita berikan sepenuhnya, kecuali ketaatan kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada penyembahan yang harus kita berikan sepenuhnya, secara totalitas, kecuali ketaatan dan persembahan penyembahan kita hanya kita berikan kepada pemilik langit dan bumi ini. Keyword dalam hidup kita, sukses dan tidak, happy dan tidak, sebanding lurus dengan sampai sejauh mana kita mensyukuri dan mensyukuri dan mensyukuri dengan rizki yang Allah berikan kepada kita ini. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan, keimanan, kesehatan, keimanan. Allah berikan Ramadan hari ini. Ada bersama kita istri kita, ada bersama kita anak kita, ada bersama kita finansial kita. Yuk kita jadikan itu semua sebagai wasilah bagi kita semuanya untuk senantiasa kita bersyukur, bersyukur, dan juga bersyukur dan bersyukur lagi. Berkah dalam hidup itu syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya Allah, jadikanlah kami yang hadir di sini bersama teman-teman kami, sahabat-sahabat kami yang ada di Yayasan Laju Pendidikan, baik itu para pengurusnya, baik itu para perintisnya, baik itu para pembinanya, baik itu para asatid yang ada di sini, dan juga siswa-siswi yang sekarang ini hadir ataupun tidak hadir. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya menjadi hamba-hambamu, abdan min ibadika syakirin, hambamu dan hambamu yang bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Yang kedua adalah ikhwan semuanya dan akhwat semuanya, kita juga memohon kepada Allah untuk senantiasa bersalawat kepada Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan teman-teman semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini semuanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya bagi kita semuanya untuk senantiasa kita menjadi bagian daripada orang yang beruntung, beruntung, dan beruntung. Kenapa? Karena kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersalawat dan bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jaminannya apa? Jaminannya adalah syafaatul udma. Syafaat dan syafaat yang senantiasa dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syafaati li ummati. Syafaatku buat umatku. Syafaatku buat umatku. Syafaatku buat umatku. Kita berdoa, mudah-mudahan antum, ana, dan kita semua menjadi bagian daripada orang-orang yang dipeluk, didekap, dan dipanggil, dan termasuk bagian daripada orang-orang yang akan mendapatkan syafaatul udma, syafaat yang agung nanti di yaumul kiamah. Itu yang kedua ya. Yang ketiga yang kita inginkan, dengan seringnya kita bersalawat dan bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, waditu ikhwani. Ibu-ibu, bapak-bapak yang Allah muliakan, para asatid yang saya cintai karena Allah. Dalam sebuah hadis yang luar biasa, ini hadis terkenal dan antum mungkin sudah hatam semua. Hadis ini sudah mendengarkan dari asatid-asatid yang lain. Di sini ada Ustadz Ilham, ada Ustadz Syaiful, ya, ada Ustadz Abdul Aziz, ada Ustadz Ubaidillah, dan Ustadz-Ustadz yang lainnya mungkin pernah menyampaikan materi ini. Hadis ini. Apa hadisnya? Waditu ikhwani. Waditu ikhwani. Aku rindu banget. Kangen banget. Kalau saya terjemahin bebas ya, mana wud tersebut adalah aku rindu, aku kangen. Waditu aku rindu. Waditu aku kangen. Waditu aku betul-betul menantikannya. Ingin memeluknya, ingin bertemu dengannya, ingin kuberikan sesuatu yang spesial, yang luar biasa. Waditu ikhwani, aku rindu dan aku kangen. Ikhwani buat saudara-saudaraku. Siapa sih yang tidak mau dikangenin? Oleh orang yang mana orang ini menjadi orang pertama membuka surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jumlah nabi itu ada ratusan. Jumlah nabi ada ribuan. Nabi yang paling pertama dikasih kunci dan kepercayaan untuk megang kunci surga Allah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin para rasul, pemimpin para nabi, diberikan oleh Allah hak kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umatnya yang Allah tidak berikan kepada yang lainnya. Diberikan kesempatan oleh Allah menjadi orang pertama dari miliaran manusia megang kunci untuk membuka surga Allah Subhanahu wa taala. Orang ini Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku rindu dan aku kangen. Aku rindu, aku kangen. Ikhwani, saudara-saudaraku dan saudara-saudaraku. Rasul waktu itu menyampaikan hadis ini di depan para sahabat. Tentu para sahabat juga ingin menjadi bagian yang dirindukan. Tentu para sahabat juga ingin menjadi bagian yang dikangenin. Tentu para sahabat juga ingin bagian daripada orang dan orang yang senantiasa dirindukan dan dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai para sahabat begini, ya Rasulullah, alasna ikhwanuk. Lihat para sahabat, ya ibu-ibu, bapak-bapak yang Allah muliakan. Alasna ikhwanuk. Alasna ikhwanuk ya Rasulullah. Bukankah kami ini juga saudaramu ya Rasulullah? Bagaimana kedahsyatan, kegigihan para sahabat ingin menjadi mereka pun bagian daripada orang yang dikangenin, yang dirindukan dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Kata Rasul, bukan kalian semua wahai para sahabatku, bukan dan bukan saudaraku, kata Rasul. Kalian adalah ashabi. Kalian itu adalah sahabatku. Kalian itu adalah sahabatku. Sahabatku. Terus siapa ya Rasul yang dimaksud dengan saudaramu itu? Rasul menjelaskan, ikhwani. Saudaraku itu ialah humul ladzina ya'tuna min ba'di, yaitu mereka satu generasi yang hadir dan lahir jauh setelah kalian. Sekian puluh tahun mereka itu muncul setelah kalian. Sekian ribu tahun mereka itu lahir ke muka bumi ini setelah kalian. Sekian ribu tahun mereka itu hadir, lahir di muka bumi ini. Wa yu'minu nabi. Wa yu'minu nabi. Mereka itu beriman kepadaku. Walam yarawni. Mereka hadir seribuan tahun setelah zaman Rasul. Ratusan tahun setelah zaman Rasul. Sekian puluh tahun setelah zaman Rasul. Tapi mereka beriman kepadaku. Beriman kepadaku. Dan mereka tidak melihat aku. Ya. Beda negara. Beda zaman. Beda kota. Jauh. Tapi mereka tersebut beriman kepada Rasul. Beriman kepada risalahnya. Beriman kepada sunnahnya. Menghidupkan sunnah-sunnahnya. Padahal tidak bertemu dengan aku. Sahabat luar biasa. Khaira ummah, khaira ummah, khaira ummah. Tapi para sahabat bertemu dengan Rasul. Bertemu dengan Rasul. Wajar artinya di kalangan para sahabat mereka menjadi generasi yang luar biasa karena mereka berada dan hadir di tengah-tengah Rasul. Makanya kata Rasul, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Tapi yang dimaksud saudaraku adalah mereka yang hadir dan lahir ribuan tahun, ratusan tahun, sekian puluh tahun setelah aku tidak bertemu denganku, tapi mereka luar biasa. Beriman terhadap risalahku, mengikuti jejak-jejak langkahku,
berkorban, berjuang hidupnya untuk tegaknya risalah Rabbani ini. Berjuang mereka dalam hidup dan kehidupannya, step by step untuk melaksanakan nilai-nilai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku rindu dan rindu sama mereka. Aku kangen, aku rindu, aku kangen, aku rindu sama mereka. Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Ya Allah, Engkau sebagai saksi dan saksi. Mudah-mudahan kami yang hadir di sini, sahabat-sahabat semuanya yang hadir di sini, para perintis, para sesepuh, para pembina Yayasan Najwa Pendidikan, para asatid semuanya, para santri, para orang tua yang hadir di sini semuanya, ataupun yang tidak hadir, kami berdoa dan menjerit kepadamu, ya Allah. Jadikanlah kami-kami ini menjadi bagian daripada orang-orang yang Engkau rindukan, Engkau nantikan, dan Engkau kangenin. Allahumma syahad, Allahumma syahad, Allahumma syahad. Rasulullah, kami umatmu. Nah, di antara antum ada yang hafal? Ya, anak kasih tugas tuh, lagu Raihan ya. Bagaimana kita semuanya merindukan sosok-sosok Nabi yang mulia ini. Sahabat semuanya, Allah muliakan, kajian kita pada saat sekarang ini ya adalah tentang surat Luqman. Ya, nasihat Luqman. Yuk kita sama-sama, kalau antum di situ ada mushaf, ya, antum ada mushaf, antum ada HP, di HP-nya ada mushaf, boleh buka surat Luqman ya, ayat berapa ini? Ayat 12 sampai ayat 19. Ya, para asatid semuanya, mangga silahkan dibuka dan dibuka ya. Surat Luqman ayat 12 sampai ayat 19. Insya Allah akan kita gali dan kita gali langsung dari ini ya tuh. Dari tafsirnya langsung. Tafsir Al-Munir. Ini tafsir yang paling panjang banget ya. Ada 20. Satu kitabnya 500 lembar. Ya. Satu kitabnya berapa ini? 600 halaman. 650. Ya, satu kitabnya. Berarti 300 ya, 300 lembar. Kali 20. Ini luar biasa ya, Profesor Dr. Wahab Al-Zuhaili bikin tafsirnya. Mudah-mudahan kajian ini pagi hari ini menginspirasi kita semuanya, menginspirasi anak, menginspirasi antum. Antum hari ini sudah jadi ayah, yuk kita jadi ayah yang baik. Antum hari ini, antuna hari ini sudah menjadi ibu, yuk kita menjadi ibu yang baik. Kita hari ini menjadi seorang anak, dan seorang anak dari ayah bundanya, dari umi abinya. Yuk kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, supaya kita nanti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanihim. Orang-orang yang beriman tersebut dan diikuti oleh generasi setelahnya. Orang tuanya soleh, betul tidak? Dilanjutkan oleh anaknya kesolehannya. Anaknya soleh, dilanjutkan oleh generasi setelahnya cucu. Cucunya soleh, dilanjutkan oleh generasi setelah cucu itu. Apa cicit? Kata Allah gimana? Alhaqna bihim. Kami akan himpun. Kami akan pertemukan. Dan kami akan pertemukan. Nanti di yaumul kiamah. Pernah anak ketika ada di sebuah kajian, ya saya lupa lagi tempatnya di mana Pak Ustadz. Gimana kita mencari ibu kita, ayahanda kita, ya bunda kita, abi umi kita di yaumul kiamah Pak Ustadz, di surga nanti. Kan jumlah manusia itu ribuan, jutaan, bahkan miliaran. Kami sebagai anak mencari orang tua, kita sebagai orang tua mencari anak, ya kata mereka, gimana kita cara mencari dan mencarinya? Itulah hitungan kita, rasio kita. Ya, pusing gimana cara mencari. Ada 20.000, 50.000 penonton di Senayan, kita mencari orang tua kita susah, betul tidak?
ada 1 juta jamaah haji di Mekah, di Arafah, kita mencari orang yang kita cintai, itu susahnya minta ampun. Baru 1 juta di Arafah. Bisa berhari-hari mencarinya. Zaman now ada HP, tapi kalau tempo dulu, nah, sahabat semuanya yang Allah muliakan, keywordnya adalah kalau kita mencari orang tua di surga nanti, orang tua mencari anaknya nanti, sang suami mencari istrinya, istrinya mencari suami, betul tidak? Kita mencari nenek, nenek yang mencari kakek, mencari cucu, cucu mencari kakek, keywordnya adalah ayat yang tadi. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ. Orang yang beriman diikuti setelah itu oleh generasi setelahnya. Anaknya. Orang tuanya soleh diikuti anaknya. Anaknya soleh diikuti oleh cucunya. Itulah Luqmanul Hakim. Ayahnya yang soleh. Punya anak, anaknya yang soleh. Dalam sebuah tafsir dijelaskan, anaknya awalnya biasa saja. Istrinya awalnya biasa saja. Tapi karena pengorbanan, perjuangan, dakwah, pengorbanan, perjuangan seorang ayah yang luar biasa ini, kemudian mereka Allah berikan hidayah. Nah, dengan kajian ini, mudah-mudahan sahabat semuanya, dimanapun antum berada, detik ini, saat ini, yuk kita menjerit berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kisah Luqman ini menginspirasi anak, menginspirasi antum-antum semuanya. Kalau antum hari ini jadi gurulah yang betul-betul soleh. Kalau anak sekarang hari ini jadi guru, jadilah guru yang soleh. Kalau hari ini kita menjadi ayah, yuk jadi ayah yang soleh. Kalau hari ini kita menjadi anak, yuk kita jadi anak yang soleh. Supaya apa? Supaya nanti sama Allah dipertemukan dan dipertemukan kembali di mana? Di jannahnya. Nah, kita hari ini akan mengangkat kisah seorang ayah yang soleh, seorang ayah yang baik, dan ayah yang bijak. Siapa namanya? Namanya adalah Luqmanul Hakim. Ya, kebetulan namanya Luqmanul Hakim dalam surat Luqman ini sama dengan kita. Mudah-mudahan kita pun tersibukoh, tercelup kesolehannya dari surat Luqman ini. Tidak hanya bagi anak, buat antum semuanya. Nih, kisah Luqmanul Hakim. Kisah Luqmanul Hakim wa wasiyatuh libnihi. Kisah Luqmanul Hakim dan wasiatnya kepada anaknya. Antum udah buka ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmah anishkur lillah. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ولقد آتينا لقمان الحكمة. Kami berikan, kami datangkan Luqman al-hikmah kepada saudara Luqman itu hikmah. Anishkur lillah, supaya manusia, supaya Luqman ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur kepada dirinya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang kufur, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah itu maha kaya dan juga Allah itu maha mulia. Sahabat semuanya yang Allah muliakan. Di ayat pertama ini, ya, di ayat pertama ini, sahabat semuanya yang Allah muliakan, ada kata kalimat Luqman. Ya, walaqad atayna Luqman. Ibu-ibu, Bapak yang Allah muliakan, se-Jawa Barat ada berapa nama manusia? Dari mulai nama Luqman, nama Firman, ya, nama Asep misalnya. Nama siapa lagi ya? Pak Ilham, ya, Ubaidillah, Pak Abdul Aziz. Berapa kira-kira se-Jawa Barat?
Ada ribuan nama Abdul Aziz. Ada ribuan nama Asep. Ada ribuan nama siapa? Nama Erik misalnya. Pasti orang akan nyari tahu. Betul tidak? Siapa sih ini orang tiba-tiba disebutkan oleh Gubernur Jawa Barat? Ya, bahwa orang ini termasuk orang yang mendapatkan reward hadiah 50M misalnya. Begitu disebut nama A, ujungnya F berarti Asep. Orang akan nyari tahu sosok orang ini seperti apa. Karakter orang ini seperti apa. Ada 5.000 PNS. Ada 1 juta PNS di Jawa Barat. Tiba-tiba Pak Gubernur bilang, ada PNS Jawa Barat 1 orang, ya, namanya adalah Asep, akan mendapatkan reward 2M. Betul tidak? 1 juta PNS, 1 juta guru. Pasti orang akan nyari tahu. Dapat reward yang luar biasa dan diabadikan. Diposting namanya. Diposting fotonya. Dapat 1M, dapat 2M, dapat 3M. Orang akan nyari tahu, kok bisa, gimana ya cara ngajarnya kalau dia guru. Kok bisa, gimana ya itu orangnya, cara komunikasinya. Kok bisa ya itu orang. Orang akan nyari, ngasih tahu kenapa dia menjadi guru teladan. Orang akan cari tahu kenapa nama dia sampai muncul. Orang akan nyari tahu kenapa dia menjadi orang yang dikenal dan diabadikan oleh Pak Gubernur sebagai ayah dan orang tua teladan. Orang akan nyari tahu bahwa di Jawa Barat ada 4.000 kampung. Ada 20.000 kampung di Jawa Barat. Ini kampung pemenang dan teladan. Dapat reward hadiahnya 10M. 1 kampung. 50 rumah dapat uang 50M. Kenapa? Karena ini kampung teladan. Orang akan nyari tahu. Betul tidak? Diposting namanya, diposting wajahnya. Semua orang berharap ingin menjadi bagian daripada namanya diposting dan disebut. Ada apa dengan Allah mengabadikan nama Luqmanul Hakim? Gitu. Betul tidak? Allah menciptakan miliaran manusia. Allah menciptakan manusia jutaan, miliaran. Ini Allah mengangkat 1 nama. Nama dalam Al-Quran. Berarti orang akan bertanya, siapa sih Luqman? Siapa sih Luqman sampai Allah mengabadikan? Dan Allah mengabadikan namanya dalam Al-Quranul Karim yang berada di ayat-ayatnya, di surah-surahnya. Dari 6.200 ayat Al-Quran, ada 1 nama manusia biasa. Bukan nabi, kata para ulama. Luqman laisa nabiyyan wa laisa rasulan. Dia bukan nabi. Dia juga bukan rasul. Jumhur ulama mengatakan seperti itu. Tapi ada apa di balik dengan pengabadian? Ya, diangkatnya nama Luqman. Tuh ya. Jadi ibu-ibu, bapak yang Allah muliakan, ini namanya langsung harum di kalangan para mufasir. Namanya harum di kalangan para sahabat. Namanya harum di kalangan orang-orang yang luar biasa. Luqman. Siapakah Luqman? Nih, yuk kita bahas ibu-ibu ya. Sampai-sampai nama Luqman ini kemudian dikenal dan dikenal menjadi orang yang luar biasa. Nih, kata para ulama ya, Luqman itu adalah bapaknya itu Luqman bin Ba'uro. Ya. Sebentar aja, sekilas aja ya nama Luqman. Dan dia daripada min aulad Azar ibnu ukhti Ayyub, anak daripada saudaranya Ayyub. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia itu orang ya, orang datang dari negeri yang berpenduduk warna kulitnya hitam. Ya. Ada yang mengatakan beliau itu dari Sudan, ada yang mengatakan beliau dari Mesir, tapi Mesir yang betul-betul warna kulitnya yang hitam.
itu berada di suku Kibti. Ya, sebagaimana sebagian teman-teman umumnya orang Indonesia wajahnya Melayu kayak begini. Ya, tapi ketika ada mahasiswa Indonesia diterima di mana, diterima di Mekah atau di Madinah, tiba-tiba mereka kaget. Ya, karena ada orang Indonesia seperti halnya teman-teman kita, sahabat kita di Irian atau di mana? Di Irian. Orang Mesir umumnya kayak begini. Ternyata ada suku di Mesir namanya Kibti, itu tidak seperti orang Mesir. Di Mesir itu namanya suku Kibti. Ya, ini seperti orang Somalia. Ini seperti negeri-negeri yang lainnya, daerah Nigeria, daerah Afrika, dan lain sebagainya. Nah, dia itu orang Mesir, tapi dari Kibtinya. Ada juga yang mengatakan dia orang Sudan, karena orang Sudan seperti itu. Ya, yuk kita lanjutin. Jadi, dia keturunan dari anak orang kulitnya hitam. Ada yang mengatakan hitamnya dari Mesir, tapi suku Kibti. Ada yang mengatakan dia betul-betul dari Sudan. Asya hatta adraka Daud wa akhadha minhumul ilmi. Jadi dia hidup ya waktu itu di zaman ya Nabi Daud. Jadi dia sempat bertemu dengan Nabi Daud alaihissalam. Yuk kita lanjutin. Atahullahul hikmah. Allah memberikan kepada Luqman ini apa? Al-hikmah. Apa itu hikmah? Ya, sahabat semua yang Allah muliakan. Lihat nih. Yang dimaksud hikmah adalah lihat al-aqlu wal ilmu wal isobatu fil qaul. Jadi dia ini ya datang dari negeri yang sangat jauh, keturunannya dari orang hitam, dari sebuah komunitas Kibti, tapi akalnya luar biasa gitu. Akalnya berfungsi. Punya akal. Punya ilmu. Wal isobatu fil qaul. Jadi kalau kalimat yang keluar dari ujung lidahnya itu, kalau bahasa sekarang ya, hei ibu-ibu sadayana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada WA yang dia share, tidak ada WA yang dia tulis, tidak ada jawaban di WA yang dia kasih jawaban ke temannya, kecuali kata kalimat WA tidak menyakitkan orang. Itu maksudnya. Kata kalimatnya yang keluar dari ujung lidahnya, Luqman ini kecuali apa? Al-isobah. Benar, benar, dan benar. Jadi yang keluar adalah nilai. Yang keluar adalah makna. Yang bernilai adalah keberkahan. Yang keluar adalah nilai makna mutiara. Al-isobah fil qaul. Kalau bahasa sekarang, saya terjemahkan bebasnya apa? Tidak ada kata kalimat kecuali menyejukkan kepada orang. Tidak ada kata kalimat yang keluar kecuali orang itu betul-betul merasa nyaman dan juga tenang. Mulutnya, lidahnya jauh daripada merendahkan orang lain, menghinakan orang lain, hasud ke orang lain, tidak ngadu domba. Betul-betul kata yang keluarnya itu betul-betul Masya Allah, Tabarakallah. Ya, nah kalau saya terjemahkan lagi tadi, kata kalimat yang ditulis di WA-nya, di Facebook-nya, di Instagram-nya, betul tidak mau komen atau menjawab kecuali yang keluar adalah mutiara, mutiara, dan mutiara. Orang itu tidak merasa tersakiti dan tersakiti, sekalipun orang itu mendakwahinya. Ya, itulah Luqman. Wal jumhur ala annahu kana hakiman walam yakun nabiyan. Di kalangan para ulama jumhur mengatakan dia adalah seorang hakim, sebagai seorang qadi. Walam yakun nabiyan. Dia juga bukan seorang nabi. Jadi nabi bukan. Dia orang biasa, tapi Masya Allah, Tabarakallah. Jadi berlian, kata kalimatnya berlian, berlian. Jadi mutiara. Siapa sih yang tidak mau di antara ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini? Sekata dua katanya jadi berlian gitu. Masya Allah, Tabarakallah. Ngangenin banget gitu.
Kalau dia bicara, ngangenin banget. Kalau dia ngomong itu sejuk, dan lain sebagainya. Ya, salah satu kata, kalimat hikmah yang keluar dari mulut Luqman adalah, lihat ini. Ini bukan hadis, ini bukan Quran, tapi ini adalah kata-kata bijak. Gara-gara Luqman punya karakter seperti begini, Allah mengagumi dan mengaguminya. Sama Allah diabadikan. Salah satunya ini. Asumtu hikam wa qalilu fa'ili. Ya, lihat nih. Asumtu, diam itu adalah apa? Makna. Diam itu adalah hikam. Jadi Luqman ngomong kayak begitu. Asumtu hikam wa qalilu fa'ilu. Diamnya kita ini, kata Luqman ini, itu menyimpan segudang makna. Tidak semuanya apa yang dia ketahui dia sampaikan. Tidak semuanya apa yang dia dengarkan harus disampaikan. Bukankah di antara kita, di antara sahabat kita, di antara teman kita, ini nasihat bagi anak dan buat ibu-ibu, bapak semuanya. Apa yang kita dengar langsung keluar. Apa yang kita keluar dengarkan langsung keluar. Ada yang sampai share kepada kita yang belum jelas sanadnya, belum jelas sahih dan tidaknya, belum jelas sumber dan lain sebagainya. Share. Jadilah fitnah. Apa yang kita dengar langsung keluarkan. Apa yang kita dengar langsung kita keluarkan. Nah, kata Luqman ini, asumtu hikam. Yuk kita belajar banyak diam. Kenapa? Diamnya tersebut mutiara. Banyak hikmah dan hikmah. Cuman kata siapa? Kata Luqman ini, wa qalilu fa'ilihi. Sedikit sekali orang yang mengamalkannya. Jadi orang yang diam itu susah. Karena orang pada umumnya pengen ngomong, pengen cerita, pengen ngobrol apa yang dia belum jelas sumbernya. Apalagi terjadi fitnah, apalagi jadi provokator dan lain sebagainya. Makanya kata Luqman gimana? Wa qalilu fa'ilihi. Sedikit mereka yang melaksanakannya. Nah, ibu-ibu, bapak yang Allah muliakan, kalau kita ngikuti dengan kata-kata bijak Luqman ini, yuk kita banyak diam, diam, kecuali untuk kebenaran. Baru kita bersuara. Supaya kita menjadi bagian daripada orang yang hakim, orang-orang yang betul-betul bijak dan bijak. Tapi jangan disalahkan artinya, ya harus banyak diam, jadi guru diam, jadi dosen banyak diam, jangan, ya. Artinya diam pada tempatnya, bicara pada tempatnya, tidak bicara kecuali hikmah, gitu maksudnya. Nih, kita lanjutin iman semuanya, Allah itulah Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan siapa Luqman dan siapa Luqman. Tadi sudah kita bahas ya tentang Luqman. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya pemahaman bahwa Luqman adalah orang yang luar biasa bijaknya, orang yang penuh hikmah dan hikmah. Apa itu hikmah? Punya akal. Akalnya betul-betul dipakai. Kalau anak WA gini, orang ini bakal tersakiti nggak ya? Kalau anak ucapin, na'udzubillah. Kalau anak ucapin, puntennya ibu-ibu, bapak ini contoh. Anjing lo, goblok lo. Ini orang bakal nyaman nggak ya? Anak bilangin anjing goblok. Jadi dia sebelum berkata kalimat itu dipikirkan dulu, dicerna dulu. Ketika anak WA, itu orang, istri kita, suami kita, anak kita, teman kita, dengan bahasa yang kasar, atau main tuduh, atau bahasa yang betul-betul luar biasa, ya, dipikir dulu. Ini orang nyaman tidak? Bahasa kalau sakit hati enggak? Ini orang kira-kira, jadi betul-betul dipikirkan dulu kata kalimat yang keluar, kata kalimat yang ditulis, kata kalimat yang di-share. Itulah yang dimaksud dengan Luqmanul Hakim, Luqman yang bijak. Artinya adalah apa? Artinya adalah nih, segala sesuatu sebelum berucap, sebelum bersikap, dan lain sebagainya, al-aqlu fa'idah. Al-aqlu yastagil. Akalnya betul-betul berfungsi. Ya. Jadi ayat yang pertama, 12 ini mengajarkan siapa Luqman, kata para ulama, dia menjelaskan. Yang kedua, bahwa Allah mengajarkan kepada Luqman, mengajarkan kepada kita, mengilhamkan kepada Luqman, mengilhamkan kepada kita semuanya. Ya, supaya apa? Supaya kita termasuk orang yang senantiasa bersyukur, bersyukur. Ya, keyword dalam hidup bahagia kita. Bahagia kita jadi guru, bahagia kita jadi orang tua, bahagia kita jadi dosen, bahagia kita jadi pengusaha, jadi apapun kita, kata Allah dalam Al-Quran, anishkur lillah, syukur dan syukur.
Allah berikan rezeki, kita syukur. Allah berikan umur, kita syukur. Allah berikan jabatan, kita bersyukur. Kenapa? Karena orang dan orang pada umumnya ketika jauh daripada Allah, jauh daripada iman, jauh daripada Al-Quran, biasanya orang itu gimana kira-kira? Hei ibu-ibu sadayana, Allah tidak ada, imannya berkurang, Allahnya kadang disimpan, kadang dilupain. Ini orang biasanya gimana kira-kira? Digaji 2 juta, kurang. Digaji 5 juta, kurang. Digaji 10 juta, kurang. Digaji 50 juta, kurang. Digaji 100 juta, kurang. Hoyongna naon kira-kira? Sok coba. Betul tidak? Udah punya rumah, merasa kurang. Udah punya mobil, merasa kurang. Udah punya motor, merasa kurang. Udah dikasih kesehatan, merasa kurang. Pengennya apa? Coba kira-kira. Nah, kata Allah dalam ayat ini, anishkurlillah, syukur kepada Allah. Merasa cukup dengan yang ada. Wardo bima qasamahullahu lah. Ridho dan ridho dengan apa yang Allah bagikan kepada kita semuanya. Takun, masruron. Kita akan bahagia. Dan kita akan happy. Apa keywordnya? Anishkurlillah. Waman yashkur fa innama yashkur li nafsi. Kalau orang itu bersyukur, kembali kepada dirinya. Hei ibu-ibu, bapak yang Allah muliakan, ingat ya. Kata Rasul dalam hadisnya, ini nasihat buat kita juga, buat anak nih. Seandainya manusia di muka bumi ini di hadis kursi, ya di kitab Arba'in An-Nawawiyah, seandainya istama'al jinnu wal insu, seandainya jin dan manusia, kanu mereka semuanya itu yazamiuna berkumpul, kemudian mereka itu apa coba? Menjadi orang bersyukur semuanya, menjadi orang yang soleh semuanya, sama sekali kesolehan mereka, syukurnya mereka, sama sekali tidak akan pernah nambah terhadap kerajaanku dan kekuasaanku. Antum soleh, anak soleh. Antum bersyukur, anak bersyukur, kata Allah lewat lisan Rasulnya, sama sekali tidak pernah menambah kerajaan dan kerajaanku. Jadi, syukur itu ke siapa pulangnya, baliknya? Ke kita. Kufur nikmat kembali ke siapa? Ke kita. Sama sekali Allah tidak diuntungkan dan tidak diuntungkan. Sama sebagaimana kalau pilihan hidup kita menjadi kafir, menjadi musyrik, menjadi fasik, menjadi zolim, seluruhnya. Seandainya mereka istama'u al-jinnu wal insu, jin dan manusia berkumpul semuanya. Supaya apa coba? Maksiat kepadaku, kufur kepadaku, musyrik kepadaku, jauh daripadaku, kata Rasul nih. Itu semua tidak akan pernah mengurangi kerajaanku dan kekuasaanku. Jadi yang rugi siapa? Yang rugi adalah kita. Syukur kembali kepada kita, kufur kembali kepada kita. Yang rugi kita, yang untung kita. Kata Allah, yuk mending jadi orang bersyukur saja. Supaya apa? Supaya kita happy dan happy. Ikhwan semuanya yang Allah muliakan, itu ayat 12. Ayat yang 13-nya, kita bacakan, ini mulai nasihatnya. Wa idzu qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم
فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Nanti kita lanjutkan. Nasihat yang paling pertama nih. Wa idh qala Luqman libnihi. Luqman ketika berkata kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu. Ya, ya bunayya la tusyrik billah. Yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini adalah sahabat semuanya, para guru yang saya cintai karena Allah. Ya, kalimat wa huwa ya'iduhu, ya. Kalimat dia itu memberikan nasihat. Ya'iduhu itu kata para ulama, lihat nih, ya, kata para ulama, ya'iduhu atau al-iddoh, nasihat itu adalah tadzkir bil khairi bi uslubin raqiqin yarikul lahul qalbu. Jadi Luqman ini betul-betul ketika memberikan nasihat, apa ya, mungkin si anaknya itu tidak merasa, apa ya, direndahkan, tidak merasa digurui. Nggak nyaman juga kan ibu-ibu, bapak, oleh temannya dinasihatin tapi merasa digurui banget. Atau anak sekarang kepada ibu-ibu, bapak semuanya betul-betul posisi anak betul-betul kayak menggurui antum banget. Atau sebaliknya antum sama anak. Nah, kata para ulama, lihat nih. Yang dimaksud dengan wahwa yang iduhu. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahwa yang iduhu. Dia memberikan nasihat. Kata para ulama, kalimat yang iduhu ini adalah, lihat nih. Wahwa yang iduhu, dia memberikan nasihat. Bahasa nasihat ini adalah yang iduhu. Yang iduhu itu adalah tadkir bil khairi. Memberikan nasihat. Al khair, kebenaran. Al khair, kebaikan. Bi uslubin raqiqin, dengan cara yang betul-betul lembut banget. Hei ibu-ibu yang jadi ibu-ibu, yang jadi umi hari ini. Hei para bunda, hei para ayah. Jadi Luqman ini ketika menyampaikan nasihat kepada anaknya betul-betul, apa ya nama itu, bi uslubin raqiqin, dengan cara yang sangat lembut. Dengan cara yang sangat lembut. Yarikulahul qalbu. Jadi betul-betul hati yang diajak bicaranya pun, hati yang kita ajak ngobrolnya pun, betul-betul bikin hatinya itu meleleh. Bikin hatinya itu betul-betul siap mendengarkan dan menyimak. Kenapa? Hatinya betul-betul yariku. Hatinya menjadi betul-betul lembut. Makanya antum dan kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka anta ja'al qulubana quluban raqiqa. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala qulubana quluban raqiqa. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikanlah hati ini apa coba? Qalban raqiqan, hati yang sangat lembut. Hati yang sangat lembut. Seorang ayah nasihat kepada anak. Seorang ayah nasihat kepada anak. Luqman ingin anaknya itu yang awalnya jahiliyah, yang awalnya musyrik, yang awalnya keluar dari tracknya, yang awalnya aneh-aneh kelakuannya, ingin ada taghyir wa taghyir, perubahan dan perubahan kepada anaknya. Kita ingin menasihatin istri kita. Kita ingin menasihatin anak kita. Karena istri kita keluar dari koridornya. Anak kita keluar dari koridornya. Keluar dari tracknya. Ingin ada perubahan. Yang harus dimulai perubahan itu dari diri kita. Dari pribadi kita. Kita sebagai ayah. Kita sebagai guru. Dan kita sebagai orang yang akan memberikan nasihat. Harus menjadi orang yang pertama kali yang bijak. Yang lembut. Itulah Luqmanul Hakim. Wahuwa ya'iduhu. Wahuwa ya'iduhu. Bentuknya apa? Bahwa Luqman itu orangnya lembut. Menasihatin dengan cara lembut. Ikhwan, semuanya yang Allah melakukan, baca ayatnya. Ya bunayya, kalimat, kata yang paling indah untuk kita manggil dalam kaidah bahasa Arab. Dalam kultur orang Arab, itu kalimat ya bunayya. Ya. Dalam bahasa Arab, anak itu ada beberapa. Walad, itu anak. Betul tidak? Walad, itu juga anak. Ya rijal, itu juga anak. Tapi ya bunayya, itu betul-betul kata kalimat yang betul-betul, hey
happy banget ketika kita dengarnya. Kalau suami bilang ke istri, apa kira-kira? Panggil nama nyaman tidak kira-kira pada umumnya? Coba kalau istri kita, hei para asatid semuanya, para ayah, panggil istri kita dengan panggilan apa? My honey. Gimana kira-kira? My lovely. Gimana kira-kira? Ya Humairo. Gimana kira-kira? Ya Jannati. Nyaman tidak? Hei para umahat yang hadir di sini. Dipanggil sama suami, my lovely. Dipanggil sama suami kita, my honey. Dipanggil sama suami kita, ya Azizati. Dipanggil sama suami kita, my lovely. Cintaku. Sayangku. Surgaku. Gimana perasaan sang istri kira-kira? Nah, orang Arab mengatakan ketika ingin memberikan nasihat kepada anaknya, betul tidak? Dengan panggilan yang penuh dengan cinta. Harapannya seorang anak ingin ada perubahan, maka dia menggunakan kalimat yang luar biasa. Siapapun anak, ketika dipanggil dengan kalimat ya bunaya, ya bunaya, ya bunaya, itu dimaklumi betul-betul panggilan yang penuh dengan cinta, cinta, dan cinta. Ya bunaya, la tusyrik billah. Jadi jangan sampai orang itu menyampaikan materi yang benar, materi yang punya nilai, ingin mengingatkan sesuatu, tapi dengan cara yang tidak baik. Ya, pernah kan di Indonesia beberapa tahun yang lalu, ada seseorang muazin, ada seseorang imam, mau sholat subuh. Dari rumah ke masjidnya itu lewat gang. Nah, di gang itu ada para pemuda yang nongkrong. Ya, ditegurlah pemuda yang tadi itu yang begadang, nongkrong, dan lain sebagainya. Dengan bahasa yang betul-betul kasar. Begadang aja, nah kayak gitu lah misalnya. Begadang aja, sudah tua. Begadang aja kalian, kapan tobatnya? Kapan segala macam. Dengan cara seperti itu. Anak muda. Gimana darahnya? Gimana akalnya? Gimana emosionalnya? Mereka lagi begadang nongkrong. Diajak sholat oleh imam ini, tapi dengan cara yang tadi apa? Bukan nerima, bukan masuk ke hati, tapi mereka langsung banjir emosional, penuh emosional, hitungan jam pulang dari masjid, apa yang terjadi? Na'udzubillah, na'udzubillah, ditusuk sampai meninggal dunia. Jadi ikhwan akhwat semua ya Allah, nasihat Luqman ini adalah materinya adalah akidah yang pertama. Tapi penyampaiannya pun betul-betul harus lembut. Ya bunaya, ya bunaya. Karena Luqman ingin sekali bahwa anaknya ada perubahan. Luqman ingin sekali anaknya hijrah. Luqman ingin sekali istri anaknya berubah dan berubah. Gimana caranya? Komunikasinya dengan bahasa yang bagus. Ya. Jadi mau nyambung kita mengajarkan sholat, mau nyambung kita mengajarkan masalah akidah, mau nyambung kita ngajarin sesuatu, tapi dengan cara yang tidak memberikan contoh kepada kita bahwa kita sebagai pendidik. Ngajarin sholat, ngajarin akidah, ngajarin akhlak, tapi dalam waktu bersamaan, etika kita, adab kita hancur-hancuran. Misalnya siapa? Anak misalnya, ke istri. Anak saya kepada anak-anak kita. Ngajarin sholat, ngajarin segala macam, tapi dalam waktu bersamaan, kita tidak menjadi kuduwah. Tidak ada tipe sabar di kita sebagai ayah. Tidak ada tipe yang tabah kita sebagai ayah. Tidak ada kita tipe sebagai ayah yang luar biasa baik hatinya di mata istri, di mata anak-anaknya. Atau sebaliknya, seorang ibu sama sekali tidak mencerminkan sebagai sosok-sosok yang betul-betul pemaaf dan pencinta kepada anak-anaknya. Jadi hikmah daripada kalimat ini adalah sebelum kita menyampaikan materi dan materi yang ingin kita sampaikan, maka kita harus betul-betul mencari cara dan cara yang sebagus mungkin, sebijak mungkin. Luqman sudah mengajarkan itu. Apa? Ya bunaya. Padahal bisa aja Luqman manggil ya walad. Ya walad. Bisa. Ya walad. Walad juga anak artinya. Ya bint. Ya bint. Bisa. Tapi dalam umumnya orang Arab, ketika kita menggunakan kalimat Arab, itu kasar. Saya tahu betul ya, saya pernah menjiwai dunia bahasa kayak begini. Ketika kita di Mekah, kalau orang Arab, seorang ayah, manggil ke anaknya, ya walad isbak inta, ya walad isbak inta. Itu konotasinya jelek, marah.
Dan ketika walad betul-betul panggilannya itu panggilan betul-betul tahkir, merendahkan. Ya walad, isbak inta. Ya walad, isbak inta. Itu marahnya orang Arab. Jadi penggunaan kalimat walad itu sama-sama artinya anak, tapi ketika menggunakan kalimat walad, beda penekanannya, beda konotasinya. Lihat Luqman, apa yang terjadi? Ya bunaya, ya bunaya. Ya. Nah, itu yang pertama, retorikanya yang harus kita perbaiki ya. Kita ambil hikmahnya dari nasihat Luqman ini. Yang pertama, ikhwan sekalian yang Allah muliakan, Luqman memberikan nasihat kepada anaknya adalah yang pertama tentang akidah. Masya Allah, tabarakallah ya. Bukan nabi, bukan rasul. Bukan nabi, bukan rasul. Bukan nabi dan bukan rasul. Datang dari negeri Sudan. Datang dari negeri Kibti. Datang dari seseorang yang keturunan dan keturunan warna kulit hitam. Ada yang mengatakan di tafsir yang lain, dia itu seorang budak. Tapi lihat kata kalimatnya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. La tusyrik billah. Urusan akidah nomor pertama. Inna syirka la dhulmun adzim. Inna syirka la dhulmun adzim. Inna syirka la dhulmun adzim. Sesungguhnya musyrik itu adalah kezaliman dan kezaliman yang luar biasa besarnya sekali. Bukan nabi, bukan rasul. Hadir di zaman itu. Ada yang mengatakan antara Nabi Ibrahim Ismail, ada yang mengatakan pada zaman Nabi Daud, ada yang mengatakan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Jadi Luqman ini hadir antara Nabi Ibrahim Ismail, ada juga yang mengatakan antara Nabi siapa itu Nabi Daud, ada juga yang mengatakan bahwa Luqman itu hadir di masa antara Nabi Isa, fatrah Nabi Isa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang Luqman tidak ketemu dengan Nabi, tapi nanti di ujung, nah tafsir ini menjelaskan ketemu dengan Daud, Nabiullah gitu. Tapi sebelum ketemu dengan Nabiullah, dia terkenal di masyarakatnya, di lingkungannya menjadi orang yang bijak luar biasa. Nih, ini orang tidak sempat ketemu dengan Nabi, walaupun endingnya ketemu, tapi jauh sebelumnya dia orang baik gitu, orang bijak. Salah satu kata kalimat yang betul-betul keluar dari Luqman itu konsentrasi perhatian kepada anaknya, la tusyrik billah. Hei anakku, la tusyrik billah. La tusyrik billah. Janganlah kamu musyrik kepada Allah. Artinya adalah wahai para ayah, wahai para ummi, wahai para asatir semuanya. Ya, kalau kita ngambil hikmah dari kisah Luqman adalah perhatikan anak kita, istri kita, anak didik kita dari hal-hal yang berkaitan, yang berbau dan berbau dengan kemusyrikan. Perhatikan masalah akidahnya. Jangan sampai mereka hafal Quran 20 juz, hafal Quran 30 juz. Jangan sampai anak kita matematiknya jago, IPS-nya luar biasa, komputerisasinya cum laude. Betul tidak? Bahasa Inggrisnya Masya Allah, gitu ya. Matematiknya Masya Allah, tabarakallah. Tapi akidahnya hancur-hancuran. Melenceng dan melenceng. Apa kurangnya dengan Abu Jahal? Kaya raya. Abu Lahab pinter, Abu Sufyan terkenal, bisnismen, betul tidak? Semuanya bisnismen, mereka orang pintar, mereka orang sukses dari hitungan duniawi. Apa kurangnya dengan Korun, kaya raya, Korun kaya raya? Apa kurangnya dengan Haman? Haman itulah pejabat nomor 1 di zaman Fir'aun, penguasanya Fir'aun, tapi orang nomor 1 yang jadi perdana menterinya adalah Haman. Orang cerdas, orang pintar, orang cerdas, orang pintar, orang kaya raya, tapi akidahnya tidak benar. Mengikuti agama Fir'aun, mengimani bahwa Tuhan semesta ini adalah Fir'aun. Nah, Luqman tidak mau sampai anaknya keluar dari tracknya. Luqman ingin anaknya akidahnya benar dan akidahnya lurus. Yang pertama kali yang menjadi perhatian Luqman adalah akidah betul. Nah, kita kalau ngambil hikmah dari kisah Luqman ini, wahai para ayah, wahai para bunda, wahai para guru semuanya, kita ke anak didik kita, kita kepada santri kita, perhatikan anak-anak didik kita dan anak-anak kita semuanya masalah yang berkaitan dengan akidah. Inna syirka ladulumun adim. Kalau dalam akidahnya itu ada satu saja
Dalam akidahnya dia musyrik, menjadikan Allah ada yang kedua, ketiga, keempat, maka kata Luqman, ketahuilah itu kezaliman yang betul-betul besar sekali. Ya, jadi yuk kita jadikan konsen ini menjadi konsen kita juga berkaitan dengan masalah akidah. Yang kedua, ya ibu-ibu, bapak-bapak yang Allah muliakan. Yang kedua adalah nih firman Allah ya kepada manusia. Jadi diselingi dulu. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu uhnan ala wahnin wa fisaluhu fi aimin anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Ayat berikutnya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan status posisi ketaatan kita sebagai anak kepada orang tua. Jangan dianggap remeh. Ya, ayat ini Allah menjelaskan kepada kita semuanya bahwa status orang tua itu luar biasa tingginya. Di ayat ini sampai Allah mengatakan gimana? Anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kepadaku. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Maksudnya adalah jadilah kita menjadi hamba Allah yang betul-betul menyembah Rabb-nya. Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wujud syukur kita kepada Allah adalah menjadikan Allah Tuhannya yang senantiasa dia sembah. Ya. Yang kedua adalah bersyukurlah kepada orang tua dan kepada orang tua. Ilayyal masir, maka kalian akan kembali kepada kita semuanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak anak-anak yang durhaka ke orang tuanya. Banyak anak-anak yang uququl walidain kepada orang tuanya. Banyak anak-anak yang tidak punya etika ke orang tuanya. Banyak anak-anak padahal anaknya berilmu. Jadi dosenkah itu anak-anaknya? Jadi gurukah itu anak-anaknya? Jadi ustadzkah itu anak-anaknya? Tapi ketika mereka tidak ada etika, tidak ada akhlak kepada orang tua, maka mereka betul-betul tidak termasuk bagian daripada orang yang bersyukur kepada Allah. Ciri orang yang bersyukur kepada Allah adalah dia bersyukur kepada orang tuanya. Lihat, makom orang tua yang luar biasa. Allah tinggikan derajat orang tua. Bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada orang tua. Tapi bertaat dan syukur kepada orang tua ada batasnya. Ayat berikutnya gimana? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tutihuma. Ada batasnya taat ke orang tua. Ada batasnya setia kepada orang tua. Kapan itu? Ketika orang tua sudah mengajarkan kepada kita kemurtadan, kesyirikan, dan lain sebagainya. No way. Fala tutihuma. Ketika orang tua mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita kemaksiatan, no way. Lanjutin ayat berikutnya, ya. Nah, jadi yang pertama nasihat Luqman adalah yang pertama masalah akhlak. Yang kedua masalah ibadah, ya, nanti ayat berikutnya. Yang ketiga adalah masalah yang berkaitan dengan akhlak. Yuk kita lanjutkan. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardh ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, lihat nih bahasa Luqman kepada anaknya. Masih apa? Masih menggunakan kalimat apa? Ya bunayya, ya bunayya. Masya Allahnya enak kan ibu-ibu, bapak kedengarannya ya. Ya bunayya, ya bunayya, ya jannati, wahai surgaku. Ya Humaira, wahai istri yang punya pipi kemerah-merahan. Kalau di bahasa Inggrisnya, my lovely, my honey. Betul tidak? Nah, bahasa Al-Quran di sini, ya bunayya, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin. Seandainya ada satu amalan, seandainya ada satu amalan yang kamu lakukan, sekecil apapun itu amalan, baik atau buruknya. Lihat, ibu-ibu, bapak yang Allah muliakan, ini akidah. Masih akidah. Seandainya anakku, kamu berbuat maksiat di tengah malam,
Di tengah malam, tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan kamu berbuat maksiat tersebut itu lari di gunung. Nggak ada orang. Bahkan kamu lemparkan itu semuanya. Ya, kalau ada orang maksiat di atas angkasa, sekecil apapun itu kemaksiatan, lihat ibu-ibu, bapak yang Allah muliakan, gimana? Ya'ti bihallah. Kau bermaksiat di bumi, kau lari ke gunung, kau lari ke langit, 7 langit. Kemaksiatan itu ya'ti bihallah. Akan Allah hadirkan nanti di yaumul qiyamah. Ya bunayya, kebalikannya sama. Para ulama menjelaskan, kebalikannya sama. Wahai anakku, seandainya kamu beramal, seandainya kamu menjadi orang baik, seandainya kamu melaksanakan sholat, seandainya kamu menjadi orang yang luar biasa, care kepada orang, berbagi kepada orang, sekecil apapun itu amalan, di bumi, di langit, dimanapun, ya'ti bihallah, Allah akan hadirkan amalan kebaikan tadi itu. Jadi, Luqman ingin mengajar kepada anak, akidah bahwa Allah itu maha melihat dan maha melihat kepada kita semuanya. Kalau orang dari awalnya dia terbiasa dengan kemaksiatan, Allah akan giring dia menjadi orang yang luar biasa dan jatuh kepada nerakanya. Kalau orang sudah diingatkan dan dia betul-betul nerima dengan nasihat yang tadi itu, Allah akan giring dan giring dan giring tanpa mereka merasakan itu semuanya, sehingga orang ini menjadi orang yang ahlul khair wa ahlul khair wa ahlul khair. Innallaha latifun. Latifun itu lembut sekali. Allah itu menggiring ke kanan, menggiring ke kiri. Menggiring ke kanan, orang itu menjadi orang soleh. Dengan proses yang luar biasa. Menggiring ke kiri, orang ke kiri dan ke kiri. Tanpa merasakan orang itu akan menjadi ahli neraka. Nah, kata Luqman, ingat, sekecil apapun kamu beramal, buruk atau baik, kamu sembunyikan itu di malam hari, di siang hari, di tengah gunung, di padang pasir, di langit, di bumi, dimanapun kamu sembunyi bermaksiat. Ya'ti bihallah. Allah akan hadirkan itu semuanya. Innallaha latifun khabir. Allah itu lembut dan Allah pun khabirun, maha mengetahui. Sahabat semua yang Allah muliakan, kita sebagai orang tua, sebagai guru kepada anak kita, ajarkan akidah masalah kayak gini. Nah, kamu hati-hati dalam hidup. Harus jujur kepada abi umi. Nah, kamu harus begini, begini, begini. Ingat, abi tidak tahu kamu main HP di lantai 2. Abi tidak tahu kamu ngekos di kosan di mana. Abi mungkin tidak bisa mantau kamu berangkat ke negeri Eropa. Abi tidak tahu kamu akan kemana. Mungkin Abi begini, tidak tahu apa-apa. Tapi Allah Maha tahu. Allah Maha tahu apa yang kamu laksanakan. Itulah pelajaran yang dipetik dari ayat ini. Yuk kita lanjutin, Ikhwan, cuma 2 ayat lagi. Ya bunayya aqimis sholat wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Yang berikutnya adalah masalah ibadah. Sholat, tong hilap. Sholat, gimana sholatnya? Itulah Luqman kepada anaknya. Ya bunayya, aqimis sholat. Sayangku, cintaku, Mujahid, Abi, dan Umi. Gimana sholatnya? Mujahidku, ya bunayya, aqimis sholat. Jangan sampai kita menyuruh sholat tapi dengan bahasa, kamu udah sholat belum? Sholatnya bagus menyuruhnya, tapi dengan cara seperti itu tidak sesuai dengan hikmah dan ajaran yang diajarkan oleh Luqman. Ya bunayya aqimis sholat. Jangan sampai itu anak kemudian apa? Hilap sholatnya, lupa sholatnya, jauh. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena ayah bundanya tidak pernah mengingatkan. Ada loh anak-anak para jamaah yang curhat kepada anak secara pribadi. Ustaz Luqman, aku belajar sholat kemarin sore. Di usia aku 40 tahun. Ustaz Luqman, aku baru sholat, baru hijrah Pak Luqman. Di usia 45 tahun. Ustaz Luqman, saya baru belajar sholat di usia 50 tahun. Lahir dari keluarga muslim. Berada di negeri muslim. Orang tuanya muslim. Tapi baru belajar sholat di usia 40-50 tahun. Kok bisa seperti itu, kata dia?
Aku Pak Ustadz tidak pernah diajarkan oleh abi dan umi, oleh ayahku dan ibuku. Kata dia, anak bilang, doain orang tua, mudah-mudahan Allah memaafkan dan memaafkan atas kekhilafan dan kealfaannya. Tidak semuanya kita punya orang tuanya para nabi. Tidak semuanya kita sebagai anak orang tuanya para asatid, para ulama. Enggak. Masing-masing di antara kita, orang tuanya ada yang sudah mengenal agama, ada yang sudah mengenal Islam, ada yang sudah baca Al-Quran, ada yang sudah doktor, ada yang sudah master, ada yang ulama, macam-macam. Tapi ketika seorang ayah dan bunda dan lain sebagainya tidak mendidik, mengingatkan anak masalah sholat, itu akan menjadi pertanggungjawaban dia di yaumul qiyamah. Nah, Luqman mengajarkan kepada kita, perhatikan masalah ibadah, terutama yang berkaitan dengan masalah sholat. Wahai para guru, wahai para ayah, wahai para bunda semuanya yang saya cintai kepada Allah, kita kepada murid, kita kepada anak-anak kita, jangan bermain-main dengan masalah sholat. Sampaikan, ingatkan dengan cara yang sebijak mungkin masalah sholat ini. Kenapa? Karena masalah sholat itu adalah masalah yang menjadi pembeda antara kita dengan kafir. Sedikit lagi ya, Pak Eka sudah memberikan warning kepada anak. Ustadz, 5 menit lagi. Lihat nih, satu ayat lagi ya. Apa coba ayat berikutnya? Pertama sholat, amar ma'ruf nahi munkar ya, dan sabar. Lanjutin. Wala tusair khaddaka linnas, wala tamshi fil ardi maroha. Apa coba yang dimaksud di sini? Ini masalah akhlak. Pertama akidah. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah masalah ibadah. Yang ketiga akhlakul karimah. Wala tusair khaddaka linnas. Tahu tusair? Tusair itu begini. Lihat nih. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Itu tusair artinya. Jadi ini diambil daripada kalimat soroh. Soroh itu adalah unta ketika sakit di sini. Unta itu lehernya kan panjang ya. Sakit di sini. Unta tuh gini. Gini terus. Itu unta. Nah, kamu jangan seperti unta gitu. Wala tusoir, jangan palingkan menggunakan kalimat ini. Karena unta ketika sakit kayak begini. Dia gini terus, itu unta. Nah, kalau kita kayak begini terus, itu kayak unta. Nah, kamu jangan kayak unta gitu. Wala tusoir, kamu jangan palingkan. Khaddaka linnasi. Wala tamshi fil ardi maroha. Kamu, wajahmu, jangan sombong. Jangan palingkan wajahmu. Jadi kalau ada orang ngomong, ngajak bicara ke kita, gini. Terus gimana tah itu? Ya, Abi Umi gimana? Ya, Ustaz gimana, Ustaz? Ya, gimana Pak Ilham? Jadi harus fokus, harus simak dan menyimak. Tapi kalau Pak Ilham ngomong kepada saya begini, berarti anak itu sombong. Berarti anak itu gimana? Ada sifat yang aneh-aneh dalam jiwa kita. Nah, Luqman kepada anaknya, wala tusair khaddaka linnas. Jangan palingkan wajahmu itu dari manusia. Wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah kamu juga jalan di muka bumi itu maroha. Tahu maroha? Maroha itu gini. Nah, gini. Itu maroha. Maroha itu betul-betul sombong. Jadi betul-betul sombong. Ya, punya jabatan sombong. Punya harta jadi sombong. Apa ya? Punya ilmu sombong, punya kecerdasan sombong, punya hafalan Al-Quran 30 juz sombong. Jadi ketika Allah memberikan kelebihan kepada orang tersebut, ilmunya, jabatannya, apalagi ya, jabatan, ilmu, harta, hafalannya, keterkenalannya, jadi sombong. Nah, kata Luqman kepada anaknya, wala tamshi fil ardi maroha. Orang itu nggak seneng loh sama orang yang sombong. Nggak seneng. Hei para umahat, hei para asatid semuanya, hei Luqmanul Hakim, ya ini sama-sama nih nasihat Luqman buat anak, buat antum juga, buat antum dan buat anak juga. Orang tuh nggak seneng. Kalau sekitarnya itu kita sombong, kita orang lain nggak seneng. Sama sebagaimana lihat orang lain sombong, kita juga nggak seneng. Nih kata Luqman, wala tamshi fil ardi maroha. Kamu tidak boleh sombong di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah betul-betul sangat tidak mencintai orang-orang yang sombong, yang menyombongkan diri. Udah mah sombong, menyombongkan. Ya, udah mah karakter sombong, terus menyombongkan. Gitu. Kalau sudah sombong, maka efek kesana kemarinya beranak pinaknya aneh-aneh. Gitu. Sombong itu perbuatan hati. Efek yang keluarnya itulah gerakan tubuh dan gerakan tubuh yang aneh-aneh. Wajahnya jadi begini, matanya jadi begini, betul tidak? Badannya jadi pergerakan yang luar biasa. Ingat, kata Luqman, Allah tidak mencintai dan tidak mencintai orang-orang yang sombong, yang luar biasa.
Waqsid fi masyika waghdud min sautika. Ya, kalau jalan kamu jalan biasa aja. Jadi jalan biasa aja. Waqsid fi masyika. Jalan biasa aja. Jangan jalan seperti orang-orang yang sombong. Waghdud min sautika. Rendahkan suaramu. Assalamualaikum Pak Ilham gimana? Waalaikumsalam Ustaz Saiful gimana kabarnya? Hei Pak Saiful. Hei Pak Ilham. Hei Pak Eka ada apa? Nyaman nggak antum dipanggil kayak begitu? Hei Pak Lukman ada apa? Nyaman nggak? Tidak nyaman. Apalagi anak ke orang tua. Anak ke orang tua nggak nyaman. Orang tua ke anak juga nggak nyaman. Kita ke teman juga nggak nyaman. Kata Lukman kepada anaknya, waghdud min sawatika, rendahkan suaramu. Hei para ummahat, kita para istri ke suami kita nggak nyaman. Sangat tidak nyaman. Kita para suami. Kita pun, kalau kita ke istri kayak begitu, hei para abi, hei para ayah, kita pun ke istri pun seperti itu. Tidak nyaman. Istri ke suami tidak nyaman. Suami ke istri nggak nyaman. Orang tua ke anak nggak nyaman. Anak kepada orang tua nggak nyaman. Kita ke teman nggak nyaman. Waghdud, kata Luqman, min sautika. Rendahkan suaramu. Inna ankarul aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Al-hamir khimar. Jadi kalau ada orang yang suaranya berteriak dan berteriak terus, itu suaranya seperti himar, seperti keledai. Dan keledai adalah kata Allah, ankarul aswati, suara yang paling terjelek dan terjelek. Terus suara apa yang paling terindah? Suara yang betul-betul waghdud min sawatika, rendahkan dan rendahkan. Boleh orang meninggikan suara kapan? Lagi ceramah, harus kedengaran, jadi imam, suaranya harus vokal, lagi sambutan harus vokal pada tempatnya. Tapi kalau kita lagi nasihatin orang dan sebagainya, nggak bagus ya suara seperti yang tadi itu. Hatur nuhun kasadayana, ibu-ibu, bapak yang Allah muliakan. Mudah-mudahan nasihat Luqman ini menginspirasi dan menginspirasi kita semuanya. Khususnya bagi anak secara pribadi dan keluarga, mudah-mudahan ini menginspirasi ibu-ibu, bapak-bapak sadayana, ya, para guru yang hadir di sini, para anak-anak yang hadir di sini, dan juga para orang tua yang hadir di sini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Kalau ada yang hilaf dan salah, itulah kelemahan anak dan kekurangan anak. Yang benar semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mudahkanlah kami semuanya yang hadir di sini untuk Engkau ringankan, Engkau mudahkan melaksanakan dengan materi yang kita baru saja kita bahas dan kita kaji bareng-bareng. Akidah yang benar, ibadah yang luar biasa, ya, rajin ibadah. Kemudian yang ketiga adalah menjadi orang-orang yang betul-betul beradab, orang yang betul-betul berakhlakul karimah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Luqman, teman-teman, jazakallah khair Ustaz. Apunten waktunya Ustaz terbatas ya, kayaknya memang nggak akan cukup ya Ustaz. Iya. Nanti insya Allah kita sambung lagi seru-serunya itu pada Ustaz. Oke, alhamdulillah. Mungkin ada sesi tanya jawab Ustaz. Sepertinya karena waktu terbatas kita batasi aja satu pertanyaan aja. Mungkin ya, mangga Bapak Ibu yang mau bertanya silakan diisi atau mengetik dulu di kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga perkenalkan dulu Ibu. Saya Sofi, Bunda dari Sauki Azikri kelas 8 di Kagon. Mangga Ibu, mangga. Iya. Ustadz, mau tanya bagaimana kalau kalau dengan cara halus, dengan cara tapi belum juga berhasil membuat anak menuruti kata-kata kita, gimana Ustadz? Boleh nggak dengan keras? Ya. Karena lemah lembut sudah, keras sudah, didoakan sudah, apalagi Ustadz, usaha saya supaya anak saya bisa mentaati saya, ibunya dan ayahnya. Masya Allah, ibu-ibu ya. Dengan Ibu Maulana Yudiman ya? Bukan, saya Bundanya Sauki, Maulana itu suami saya, ayahnya Sauki.
Oh, ini ayahnya, ini HP ayahnya, makanya namanya nama Ini ayahnya. iya. Ayahnya juga dengar di belakang. Oh gitu, nyumput Iya. semuanya. Nyumput. Iya, Siap. betul. Mama Masya Selvi, Allah. Bunda Selvi, terima kasih. Mangga langsung Ustaz. Ya. Ibu-ibu, bapak yang Allah muliakan, apa ya? Saya tidak bermaksud anak ibu. Apakah anak-anak ibu dan anak-anak kita, misalnya termasuk anak saya, apakah anak-anak saya, anak-anaknya Pak Ilham, anak-anaknya Pak Eka, termasuk anak ibu, sejahat Firaun, sejahat Nabi siapa itu? Nabi Ayub, Nabi Nuh. Tidak kan? Tidak. Tapi bagaimana Nabi Nuh, perlakuan Nabi Nuh kepada anaknya? Ya. Panggilannya coba. Saya tidak tahu. Cuman dalam saya Al-Quran Allah mengatakan gimana? Ya bunayya irkam ma'ana. Tetap Bu, para nabi memberikan contoh kepada kita, ya, sampai anak tersebut dalam kondisi apapun dengan cara lembut. Dengan cara lembut. Apalagi kenakalan anak kita itu umumnya anak-anak. Saya pengen nanya kepada ibu, termasuk kepada saya, Bu ya, apakah hijrahnya ibu, kesolehan ibu di usia anak udah seperti sekarang? tidak. Ya, artinya adalah ada proses dan ada proses. Ibu-ibu, termasuk anak, kalau ibu mengkaji bagaimana Muhammad Al-Fatih di usia SMP-nya seperti apa? Betul tidak? Jadi gini, tidak semuanya anak, ya, yang mereka jadi ulama di usia kecilnya sebagaimana siapa? Sebagaimana Imam Syafi'i dan Imam Bukhari. Ada loh ulama ahli hadis yang dia mantan perampok. Ada ulama loh ahli hadis, dia jahatnya luar biasa. Tahu nggak siapa? Namanya adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Anaknya Abu Jahal, tapi dia ahli hadis. Dia mujahid. Jadi boleh jadi jeritan ibu itu nanti akan Allah kabulkan, dan akan Allah kabulkan setahun kemudian, 2 tahun kemudian, Amin 3 ya Rabbal tahun Alamin. kemudian, 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Jadi tidak bisa ibu-ibu kita instan menghukumi anak, menjustifikasi anak soleh dan tidak di usia masa sekolahnya. Kita tidak bisa menjustifikasi anak, si anak itu sukses dan tidak, soleh tidak, di usia anak SMA, di usia anak kuliah. Sengaja sama Allah itu, hidayah untuk anak itu ada proses yang luar biasa, panjang waktunya. Supaya apa? Supaya kita di situ memproduksi argo dan argo amal soleh. Argo dan argo kebaikan. Semakin ibu bersabar, semakin itu pula ada Allah di hati ibu. Semakin ibu bersabar, semakin itu pula ibu senantiasa tahajud dan qiyamul lail tengah malam dan tengah malam. Jadi ada argo kebaikan yang luar biasa. Sama Allah sengaja disimpan seperti itu supaya kita memproduksi ada amalan kebaikan. Kalau seandainya anak ibu dibalikin lagi sekarang, termasuk anak saya misalnya, begitu lahir sudah hatam 30 juz. Begitu lahir sudah hatam 30 juz. Begitu lahir hafal hadis. Begitu lahir ternyata anak kita ahli tahajud. Betul tidak? Dari mulai lahir sudah soleh. Hafal Quran 30 juz. Tahajud tiap malam. Saum terus-terusan, itu anak kita misalnya sejak lahir, sejak TK. Allah akan menimbang amal apa kepada ibu? Di mana pengorbanannya? Data apa kira-kira yang ibu tawarkan kepada Allah untuk membeli surga? Ketika ibu bilang kepada Allah, ya Allah, anak saya soleh hafal Quran, kata Allah, aku simpan Al-Quran di benaknya. Ya Allah, anak saya ahli tahajud, aku simpan ketaatan kepada anak tersebut, jadi menjadi orang taat. Jadi peranan ibu di mana? Kata Allah, peranan kau untuk beli surga itu di mana? Karena aku berikan itu semuanya, tidak ada pengorbanan, perjuangan, ketabahan, dan kesabaran. Bahkan doa pun tidak, karena anak ibu sudah soleh semuanya sejak kecil. Nah, ibu gimana mau masuk surga ketika database-nya itu nggak ada?
Nah, sengaja sama Allah dibikin situasi kayak begini, betul tidak? Supaya kita ada momen dan kesempatan untuk apa? Beramal lagi, beramal lagi, beramal lagi, beramal lagi. Nah, proses itulah yang kemudian bernilai di mata Allah. Bukan anak kita jadi apa yang bernilai di mata Allah, tapi yang bernilai di mata Allah adalah proses dan proses dan proses. Ibu-ibu, Bapak yang Allah muliakan, Ibu tahu pamannya Rasul namanya Abu Thalib? Berapa puluh tahun Rasul mendakwahinya? Ayo. Rasul mendakwahi pamannya itu, Masya Allah, tabarakallah, puluhan tahun. Endingnya gimana? Endingnya pamannya tidak setia dan tidak masuk agama Rasul SAW. Betul tidak? Tapi bagi Rasul, di mata Allah adalah pengorbanan, perjuangan, ketabahan, dan doa. Sampai anaknya mau meninggal dunia. Ibu tahu anaknya Nabi Yakub alaihissalam, ada 10 anaknya, 10 anaknya itu fasik. Ada 2 yang soleh. Siapa yang soleh? Nabi Yusuf alaihissalam dengan Bunyamin. Ini soleh luar biasa. Tapi ada 10 saudaranya itu orangnya fasik, pendengki. Sampai Nabi Yusuf dibunuh, dilemparkan ke sumur. Bukan dibunuh, dilemparkan ke sumur. Saking dengkinya. Bapaknya tahu nggak siapa? Nabi. Bapak Nabi Yakub siapa? Ishak. Ishak anak siapa? Anak Ibrahim. Bapaknya Nabi. Kakeknya Nabi, uyutnya Nabi. Lihat cucunya, kerjaannya seperti apa? Hasud, fasik, pendengki. Pertanyaannya adalah, apakah bapaknya, yaitu Yakub alaihissalam, pesimis kepada anak yang 10 orang ini? Tidak, dia senantiasa menjerit kepada Allah. Siapa yang punya hati anak-anaknya tadi itu? Allah, dia menjerit kepada Allah, menjerit kepada Allah, menjerit kepada Allah. Akhirnya, anak yang 10 orang ini dengan Yakub sekian puluh tahun dipertemukan lagi. Dan mereka bersahabat kembali. Jadi, ibu-ibu, bapak yang Allah muliakan, kata Allah dalam Al-Quran, ini nasihat buat anak, buat saya, nasihat buat ibu, bapak semuanya, ya. Dalam kondisi anak, sebejat apapun itu anak, senakal apapun itu anak, dia tetap punya ruang untuk berubah. Dia punya ruang untuk hijrah. Dia punya ruang untuk dia menjadi orang baik. Sejahat apapun itu anak. Doa yang diajarkan dalam Al-Quran adalah, apa kata Allah? Bukan doa, wala tayasu min rahmatillah. Kalian tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh putus asa. Ibu-ibu, bapak yang Allah muliakan, anak kita suka kita hakimi di usia SMP-nya seperti itu. Betul tidak? Tara sholat, tara ini, tara ini, tara ini. Anak kita suka kasih nggak benar di usia SMA-nya. Padahal kalau kita sesuaikan cermin anak-anak di usia SMP-nya, pakai cermin itu dengan cermin kita di usia SMP. Sudah seperti apakah? Apakah ketika kita SMP juga udah jadi hafidz Quran 30 juz? Kita abi uminya? Apakah ketika kita zaman dulu SD, SMP sudah menjadi ahli tahajud tiap malam? Apakah ketika anak kita, ketika kita dulu zaman SMP, SMA menjadi orang yang luar biasa, bandingkan sebagaimana kita di usianya. Biar kita apa? Biar kita betul-betul tidak banyak menuntut kepada anak. Kenapa? Karena anak itu punya Allah. Punya Allah, kita dituntut oleh Allah kepada anak kita untuk apa? Didik, bina, dampingi. Didik, bina, sayangi. Terus kayak begitu. Supaya apa? Supaya kita ada data yang Allah kumpulkan, sehingga dengan data itulah kemudian kita menjadi orang yang sobirin, muhsinin, muttaqin, sobirin, muhsinin, muttaqin. Tuh. Ini data ibu dapat. Kenapa? Karena ibu sabarnya luar biasa. Karena ibu terus-terusan berdoa. Karena ibu terus-terusan mencari dan mencari cara. Karena ibu terus. Pokoknya sejahat apapun itu anak, bukan anak ibu ya, anak kita semua yang hadir di sini. Sejelek apapun, sejahat apapun, dan lain sebagainya, tetap anak tersebut punya ruang untuk berubah. Apalagi kalau ibu dan saya baca sirah nabawiyah, ya, baca sirah para sahabat, ibu tahu Jundub bin Junadah, sahabat Rasul. Ibu tahu Iyad Al-Qarni, bukan Iyad Al-Qarni, siapa itu? Siapa ya? Wais Al-Qarni. Bukan Wais Al-Qarni, bukan. Ada sahabat yang tukang begal, pokoknya nama aslinya Jundub bin Junadah. Ya, pokoknya
luar biasa lah. Begal kerjaannya. Tapi endingnya apa coba? Mewakafkan dirinya di Masjidil Haram. Menjadi ulama yang luar biasa. Histori masa lalu. Ibu tahu Umar bin Khattab? Nah, kumaha masa lalu. Tapi Rasul pesimis tidak kepada Umar. Tidak, optimis. Ibu tahu Khalid bin Walid, perang Badar, membunuh kaum muslimin. Perang Uhud, membunuh kaum muslimin. Lihat endingnya, kapan masuk Islamnya? Futuh Mekah. Sama Rasul diterima. Karena Rasul masih menaruh harapan kepada Khalid bin Walid. Padahal dia orang luar biasa. Itulah Rasul mengajarkan kepada kita. Seandainya di Islam ini ada Khalid bin Walid. Seandainya Islam ini ada orang seperti Umar. Padahal mereka jahat. Padahal mereka jahatnya luar biasa. Itu Khalid, itu Umar. Tapi Rasul gimana mengajarkan? Tidak kejelekan. Mudah-mudahan di Islam ada orang seperti Umar. Nah, ibu bisa bilang pada kita, mudah-mudahan ya ayah ya, anak kita nanti SMA berubah gitu. Yang penting kita berjuang, berusaha. SMA tidak berubah, mudah-mudahan pas kuliahnya tidak berubah. Kuliah tidak berubah, mudah-mudahan pas nikah makin berubah. Udah nikah nggak berubah, mudah-mudahan atau kita udah meninggal dunia, anak kita berubah. Kan suka bahasa kijat, Pak Ustadz Lukman, sok imut kasih ayah. Kan suka ada bahasa gitu ya. Sok imut kasih bapak, Pak Lukman. Kenapa? Aku berubah kayak begini teh, orang tua belum tahu keburu meninggal dunia. Betul tidak? Kan suka banyak orang, Pak Lukman, ingat kasih mama. Ingat kasih ayah, Pak Lukman. Aku berubah kayak begini, orang tua tidak tahu. Jadi aku semasa aku hidup membersamai mereka, aku senantiasa menjadi orang yang mengecewakan terus. Betul tidak? Orang tua meninggal dunia, anaknya hijrah dan taubat luar biasa. Menjadi orang yang the best. Jadi doa tersebut diijabah, cuman ada timingnya ada pas waktu momen. Supaya apa? Supaya senantiasa Allah menanamkan dalam diri kita sebagai ibu, sebagai ayah, momen kesempatan untuk beramal, berjuang, berkorban, bersabar. Sehingga kita menjadi predikat cum laude. Sabar, muhsin, mutakin, dan lain sebagainya. Ya, Nabi Musa, ibu-ibu, bapaknya, itu aneh-aneh. Nabi Musa, bapaknya bagus, nah kakeknya itu luar biasa. Kakeknya lagi luar biasa, tapi nanti cicitnya. Nabi. Doa. Kesabaran. Dan kesabaran. Gitu. Husnudon terus sama Allah. Doa kepada Allah. Yang punya hati adalah Allah. Yang mengendalikan hati adalah minta kepada Allah. Proses itu adalah kesempatan bagi kita untuk senantiasa husnudon terus sama Allah. Kesempatan bagi kita untuk senantiasa beramal. Suatu waktu nanti anak akan betul-betul berubah. Tapi terlepas daripada berubah dan berubahnya, di zaman kita yang kita masih hadir, tapi ibu sudah menanamkan benih kebaikan. Di yaumul kiamat ibu akan diminta pertanggungjawaban. Ibu akan menyampaikan, sudah aku didik, sudah aku bina, sudah aku sekolahkan, sudah aku beres kan pertanggungjawabannya? Beres. Gitu. Kenapa? Karena kita betul-betul action. Tapi beda halnya, kita langsung pesimis. Kamu didik anak baru juga setahun udah pesimis. Kamu tuh. Jadi kalau pesimis gimana kira-kira? Nah, ada amal solehnya. Gitu ya. Gitu Ibu Haji. Ya, barakallahu fikum. Jadi semangat terus. Husnudon terus sama Allah. Insyaallah. Oke, alhamdulillah Ustaz, jazakallah Ustaz. Jawabannya luar biasa. Bunda Syauki, hatur nuhun jawabannya kayak pertanyaannya sepertinya itu juga mewakili dari pertanyaan guru-guru kayaknya sama Bunda Syauki. Ya, sama-sama. Pertanyaan guru-guru juga kayaknya. Karena harus langsung dengan anak-anak. Jadi hatur nuhun jazakillah. Oke, alhamdulillah karena waktu sudah melebihi, tapi alhamdulillah ini sangat banyak sekali ilmu, walaupun kelebihan juga, tapi alhamdulillah banyak hikmahnya Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz dan sudah memberikan ilmunya, hikmahnya. Alhamdulillah. Bapak Ibu guru, alhamdulillah dengan ini kajian online dari mengisi 10 hari terakhir dari Ramadan ini telah selesai untuk sesi pagi ini. Insya Allah kita bertemu lagi nanti malam, insya Allah jam 20.30 sampai 21.30. Insya Allah akan diisi oleh Ustaz Mislan. Dipastikan untuk meluangkan waktunya nanti malam. Oke, sebelum kita tutup kita baca dulu hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz hatur nuhun.